Lo pernah nggak sih bayangin ada makhluk purba yang hidupnya tuh kayak bapak-bapak pensiunan? Kerjaannya rebahan di dasar laut, makan kerang, nggak ikut geng predator, tapi tetap eksis dan disegani. Nah, kenalin, Plakodontia. Makhluk laut gepeng dari zaman Trias yang hidupnya slow living banget. Tapi jangan salah, dia bukan sembarang tukang rebahan. Dia tuh kayak gabungan antara kura-kura, buaya sama cobek batu warisan nenek lo. Kalau reptil lain sibuk ngejar mangsa, Plakodon lebih ke, ngapain sih lari-lari, mending makan kerang dan nyari tempat adem. Tapi lucunya, justru gaya hidup santai tapi pasti ini yang bikin dia sukses bertahan cukup lama di laut zaman purba. Meskipun bentuknya kayak setrika portable. Yang bikin makin keren, Plakodon ini muncul di masa transisi dunia habis kena kiamat massal. Di saat banyak spesies baru mulai bangkit, dia udah duluan nyemplung ke laut. Langsung gas makan siput sambil bawa tameng bawaan lahir. Jadi jangan remehin makhluk laut yang tampilannya low kayak ini. Soalnya makin lo kenal, makin lo sadar. Plakodon itu bukan cuma makhluk laut gepeng biasa, tapi legenda cilnya lautan zaman terias. Hari ini, kita bakal ngebahas Plakodontia dari berbagai sisi. Mulai dari siapa mereka, gimana bentuk dan gigi mereka bekerja, jenis-jenisnya yang menarik, sampai alasan kenapa mereka akhirnya pamit dari panggung kehidupan. Yuk kita bahas. Oke, kita udah kenalan dikit sama Plakodon, si jagoan laut gepeng yang hidupnya tuh kayak pensiunan damai. Rebahan, nyemil, santai. Tapi lo mungkin masih mikir, sebenarnya dia tuh apaan sih? Reptil, kura-kura gagal, atau setrika purba? Jadi gini bro, Plakodontia itu nama keluarga buat sekelompok reptil laut yang hidup di zaman Trias, sekitar 250 sampai 200 juta tahun lalu. Era itu tuh dunia lagi baru sembuh dari kiamat besar-besaran, habis dibantai massal di akhir zaman Permian. Bumi kayak baru restart gitu. Semua ekosistem lagi nyari cara buat hidup bareng lagi. Dan makhluk-makhluk baru mulai bermunculan kayak peserta audisi survival show. Nah, di tengah-tengah kekacauan itu, muncullah si Plakodon. Tapi alih-alih ikutan ribut kayak hewan lain yang evolve jadi buas atau super gesit, dia malah ambil jalan damai. Nyemplung ke laut dangkal, terus hidup slow aja kayak ngapain buru-buru, yang penting makan jalan ancaman minim. Secara tampilan, Plakodon tuh unik. Badannya pendek, cenderung gempal, dan bentuknya gepeng banget, kayak kalau buaya disetel ke mode pipih. Tapi justru bentuk kayak beginilah yang bikin dia survive. Dia bukan perenang andal, gak bisa ngejar mangsa, dan gak punya gigi tajam buat nyabik-nyabik. Tapi dia punya satu skill utama yang solid, ngemil makhluk bercangkang. Kerang, siput, pokoknya yang gak bisa kabur, itu target utama dia. Jadi bisa lo bayangin, kerjaan sehari-harinya tuh santai banget. Kayak manusia pas weekend, tidur, makan, ngunyah kerang, lanjut tidur lagi. Hidupnya bukan tipe yang work hard play hard, tapi lebih ke chill hard snake harder. Fosil-fosil Plakodon udah ditemukan di banyak tempat yang dulunya jadi bagian dari Tethys Ocean, lautan purba yang misahin dua benua raksasa, Gondwana dan Laurasia. Sekarang, fosilnya bisa lo temuin di Jerman, Swiss, Italia, Polandia, bahkan sampai Tiongkok. Jadi, bisa dibilang mereka udah keliling dunia sebelum manusia ngerti arti pisah. Dan salah satu spot paling bersejarah buat nemuin fosil mereka itu ada di Monte San Giorgio di Swiss. Sekarang tempat itu bahkan jadi situs warisan dunia UNESCO karena saking banyaknya fosil Trias yang ditemukan di sana. Lo bayangin, ngedongkel batu aja bisa jadi pengalaman liburan edukatif. Plakodon pertama kali dideskripsikan secara ilmiah di abad ke-19 lewat spesies yang namanya Plakodus gigas. Para ilmuwan awalnya juga bingung, ini reptil kenapa bentuknya kayak kura-kura yang baru bangun tidur. Tapi makin digali, makin jelas kalau dia tuh spesialis banget dalam urusan makan siput. Dan semua itu gara-gara bentuk giginya yang unik banget. Bukan runcing, tapi gepeng. Bukan buat nyobek, tapi buat ngehancurin cangkang. Dan iya, mereka reptil laut. Tapi bukan yang berenang bebas kayak lumba-lumba atau ichthyosaurus. Mereka lebih betah nongkrong di dasar laut, agak males gerak, dan sepertinya sangat menghargai gaya hidup hemat energi. Kayak anak kos yang tahu kapan harus irit kuota. Jadi ya gitu bro, Plakodon tuh bukan makhluk yang plesi. Tapi dia punya strategi hidup yang solid. Mager tapi aman. Gak bisa kabur, tapi juga gak gampang diserang. Dan semua itu berkat dua hal yang paling menonjol dari dirinya. Gigi gepeng dan tameng alami di badannya. Nah sekarang saatnya kita bongkar lebih dalam dua senjata utama si makhluk kecil ini. Kenapa giginya bisa beda sendiri?
dan seberapa penting armornya buat bertahan di dunia laut yang makin keras. Lakodon emang bukan makhluk yang bakal lo lihat sprint di laut sambil ngejar mangsa. Nggak ada tuh adegan tiba-tiba menyerang dari belakang kayak di film-film dokumenter Predator. Tapi begitu urusan makanan, khususnya kerang dan siput, mereka jadi kayak chef spesialis siput all you can eat. Giginya bukan yang tajam-tajam sadis kayak hiu. Lakodon tuh punya gigi gepeng dan tebal, mirip cobek versi mini yang nempel di rahang. Fungsinya bukan buat nyabik-nyabik, tapi buat ngehancurin cangkang. Jadi kalau lo mikir keren itu gigi runcing, Lakodon bilang, gue sih tim geprek bro. Di bagian depan mulut mereka punya gigi kayak capit, buat nyabut kerang dari pasir. Tapi bagian belakang rahangnya, baik atas maupun bawah, itu full gigi gepeng semua. Satu set alat penghancur kerang built-in. Gaya makannya tuh kayak tangkep, geprek, telan, ulangi. Udah, efisien banget. Dan ini bukan cuma teori. Para peneliti nemuin banyak fosil gigi Plakodon yang permukaannya aus parah. Kayak abis dipakai buat ngulek sambal seumur hidup. Bukti bahwa kerja mereka tuh nggak rebahan doang. Ngemil kerang itu kerja keras juga. Mereka disebut Duropegus, alias pemakan benda keras. Dan dari sekian banyak pemakan keras di zaman purba, Plakodon bisa dibilang salah satu pelopornya. Gaya hidupnya sederhana tapi kuat. Makan yang nggak bisa kabur, hancurin, dan lanjut makan lagi. Bener-bener low risk high chew. Tapi nggak cuma gigi yang jadi senjata mereka. Lakodon juga punya armor. Dan ini bukan armor lucu-lucuan kayak cosplay kura-kura. Ini beneran plat pelindung. Ada yang nutupin punggung doang. Ada juga yang literally kayak pakai body full plate armor dari ujung kepala sampai ujung ekor. Beberapa spesies bahkan punya punggung yang disusun dari ubin-ubin keras mirip mozaik kamar mandi. Tapi versi keras dan tahan pukul. Dan bentuknya variatif. Ada yang kayak sisik gede. Ada juga yang solid kayak genteng rumah nenek lo. Nyentuh Plakodon tuh bukan kayak megang makhluk lunak, lebih kayak megang genteng berisi daging. Berat, iya, tapi slow leaping mereka nggak butuh speed, yang penting survive. Lagian, karena mereka hidup di laut dangkal, tekanan air ngebantu meringankan beban tubuh. Jadi walaupun kelihatan kayak bawa rumah kemana-mana, mereka tetap bisa gerak, pelan tapi pasti. Makhluk ini literally tank versi laut purba, lambat, keras, dan jarang kena pukul. Yang keren, Plakodon ngajarin kita satu hal penting. Adaptasi itu nggak harus selalu agresif. Nggak semua harus tajam, cepat, atau galak. Kadang cukup punya alat yang pas buat lingkungan lo, dan lo bisa hidup lama. Mereka mungkin nggak bikin sensasi kayak Predator zaman itu. Tapi dengan gigi gepeng dan bodi tahan banting, Plakodon punya cara sendiri buat survive. Dan lucunya, meskipun tampangnya mirip semua, ternyata keluarga Plakodon ini cukup beragam. Masing-masing punya style sendiri. Ada yang bawa filter di mulut, ada yang pelindung badannya full set, bahkan ada yang bentuknya kayak pegangan portable. Lo kira Plakodon cuma satu jenis doang? Wah, salah besar bro. Emang secara vibes mereka sama. Mager, rebahan di laut, ngemil kerang. Tapi ternyata keluarga Plakodon itu lumayan rame. Dan tiap spesies punya ciri khasnya sendiri yang bikin mereka unik. Bayangin mereka kayak grup tongkrongan, sama-sama nongkrong di tempat yang sama. Tapi satu ada yang kalem, satu nyentrik, satu sok-sok misterius, satu lagi kayak NPC. Yang pertama ada Plakodus gigas. Ini Plakodon yang paling awal dikenalin ke dunia paleontologi. Panjangnya sekitar 1,5 meter, badannya bulky, giginya udah pasti gepeng kayak cobek. Fitur paling stand out dari dia adalah pelindung tipis di punggung. Nggak sepul armor teman-temannya, tapi cukuplah buat ngehalau musuh sambil ngemil kerang. Dia bukan yang paling gaya, tapi selalu jadi andalan. Ibaratnya kayak teman lo yang jarang ngomong, tapi sekali nyaut langsung ngena. Yang kedua ada Henodus Keliops. Henodus ini kecil, sekitar 1 meter doang. Tapi bentuk tubuhnya nyentrik banget, pipih lebar simetris. Sekilas kayak kura-kura yang salah server masuk ke zaman Trias. Tapi yang bikin unik, dia kemungkinan bukan cuma makan kerang. Ada dugaan dia juga nyaring partikel kecil dari air laut, semacam filter feeder kayak paus modern. Jadi dia tuh bisa dibilang vegetarian plus siput. Dietnya balance banget. Armornya full body, dari kepala sampai ekor, ditutup plat keras. Ibarat lo masuk ke laut bawa helm proyek, rompi besi, dan niat hidup damai. Yang ketiga ada Siamodus hildegardis. Kalau yang satu ini, tampilannya agak dramatis. Lindung badannya dibagi dua bagian gede, satu buat badan, satu buat panggul. Bentuknya bulat, kayak tempurung plus bonus shield di belakang. Siamodus punya ukuran yang mirip sama Plakodus, tapi desainnya kayak hasil kolaborasi antara arsitek dan tukang bangunan.
fungsional tapi tetap ada selera gaya. Kalau ada versi Plakodon buat cosplay Transformer, ini kandidat kuat. Yang keempat, Sepoderma albinum. Dari nama aja udah terkesan eksotis. Sepoderma punya moncong panjang dan sempit, kayak sendok nasi. Tapi jangan salah, itu justru alat buat nyari mangsa di pasir laut. Makanan dia kemungkinan lebih bervariasi, gak cuma kerang, tapi juga makhluk lunak kecil. Yang bikin dia stand out, pelindung badannya disusun kayak mozaik ubin. Gaya banget. Tapi ini bukan cuma buat fashion show. Struktur itu bikin dia tetap fleksibel walau bawa perisai ubin kemana-mana. Fosil-fosil Plakodon ditemukan di wilayah bekas Laut Tetis, Jerman, Swiss, Italia, Polandia, bahkan ke Cina. Jadi meskipun Plakodon ini makhluk slow, jejak mereka tersebar global. Bukan karena mereka keliling dunia, tapi karena lempeng buminya yang geser. Plakodonnya tetap di tempat, dunia yang pindah. Jadi Plakodon itu banyak versinya. Mereka semua punya tema yang sama, pelan tapi pasti, makan kerang sambil rebahan, dan gaya hidup low risk. Tapi detailnya beda-beda. Ada yang body tank, ada yang filter feeder, ada yang kayak robot genteng laut. Plakodon ini contoh nyata kalau satu strategi bisa punya banyak variasi, dan mereka semua ngasih pelajaran penting, jadi beda itu nggak masalah. Yang penting lo nyaman dan bisa survive. Tapi meskipun udah seberagam ini, sayangnya kisah mereka tetap berakhir. Kenapa makhluk seunik ini nggak lanjut season? Apa karena perubahan zaman? Atau mereka terlalu slow buat dunia yang makin chaos? Lakodon tuh kayak teman satu tongkrongan yang pendiam, tapi sekalinya ngomong, langsung bikin semua orang mikir. Iya juga ya. Dia nggak heboh, nggak viral, tapi berkesan banget. Sayangnya, kayak banyak tokoh underrated lainnya, Lakodon juga nggak lanjut season. Dan di segmen terakhir ini, kita bakal ngebongkar kenapa makhluk low profile ini harus pensiun dini dari lautan purba. Padahal udah punya bekal hidup yang kelihatannya cukup oke. Akhir zaman Trias sekitar 201 juta tahun lalu, dunia kayak lagi diguncang krisis besar. Guncangan tektonik, benua pecah, dan letusan gunung api skala akbar. Semuanya tumpah ruah. CO2 nambah, iklim kacau, suhu naik, laut makin asam. Pokoknya bukan tempat yang enak buat rebahan santai sambil ngemil kerang. Dan yang paling parah, air laut makin asam, alias ocean acidification. Buat Plakodon yang giginya gepeng dan hidup dari makhluk bercangkang, ini tuh mimpi buruk. Karena asamnya air bisa ngerusak cangkang mangsa, dan bisa juga ngerusak cangkang mereka sendiri. Dulu, armor itu kelebihan, tapi pas lingkungan berubah cepat banget, yang survive bukan yang paling kuat, tapi yang paling bisa adaptasi. Sialnya, Plakodon bukan tipe hewan yang fleksibel. Mereka slow, makanannya terbatas, dan sistem pertahanannya lebih cocok buat laut tenang. Begitu lautnya berubah, arus makin deras, oksigen makin tipis, suhu nggak jelas, armor mereka malah jadi beban. Bayangin lo disuruh lari maraton, tapi pakai kostum cosplay Gundam. Keren sih, tapi nggak bakal nyampe garis finish. Waktu Plakodon struggling, muncullah bintang baru di lautan, Ichthyosaurus, Plesiosaurus, Notosaurus, dan geng reptil laut lainnya. Mereka lebih ramping, lebih cepat, dan lebih adaptif. Plakodon masih sibuk ngelempengin kerang. Yang lain udah ngejar mangsa di perairan terbuka. Dan bukan cuma predator baru, saingan cari makan juga makin banyak. Lautan makin padat, sumber makanan makin rebutan. Gaya hidup santai tapi pasti nggak bisa lagi dipakai di dunia yang makin kompetitif. Dan akhirnya, mereka pamitan. Gabungan dari semua itu, perubahan iklim, laut makin asam, makanan susah, predator makin banyak, dan adaptasi yang telat, bikin Plakodon akhirnya tumbang. Mereka punah sebelum bisa masuk ke era Jurassic, kalah start sama reptil laut yang lebih gesit. Gak sempat meet and greet sama T-Rex, gak kebagian cameo di zaman Plesiosaurus. Mereka pensiun sebelum jadi bintang utama. Meski udah punah, Plakodon ninggalin jejak yang penting banget di dunia evolusi. Mereka jadi salah satu contoh pertama dari hewan yang pindah ke laut dan benar-benar nyetel hidup di sana. Mengembangkan strategi makan yang spesifik banget, ngebuktiin kalau armor itu bisa jadi jalan hidup, walau kadang harus ditinggal juga. Fosil-fosil mereka yang ditemukan di Jerman, Swiss, Italia, Cina, dan Polandia masih terus jadi bahan studi para ilmuwan. Dan siapa sangka, makhluk yang dulunya cuma tukang gencet kerang ini sekarang jadi spotlight di museum dan jurnal sains. Plakodon mungkin udah lama hilang, tapi cerita mereka tetap hidup. Mereka bukan cuma makhluk laut gepeng doang, tapi bagian penting dari puzzle besar kehidupan di bumi. Kisah mereka ngingetin kita kalau dalam dunia evolusi, yang paling cepat belum tentu paling tahan lama. Tapi yang paling tahan lama, ya tetap harus siap berubah.
Dan sekarang giliran lo yang jawab. Kalau Plakodon masih hidup hari ini, kira-kira mereka bakal kerja di mana? Jadi tukang pecahin kerang modern? Atau malah jadi brand ambassador alat gym buat latihan rahang? Atau jadi influencer gaya hidup slow living bawah laut? Tulis pendapat lo di kolom komentar.